Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah masuk semua ya. Nah, buka bukunya halaman 3, yaitu tentang khitan. Sudah dibuka semuanya? Sudah? Sudah. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami ketentuan khitan. Apa, Cah? Memahami ketentuan khitan dan menunjukkan perilaku bersih dan berani sebagai implementasi dari mempelajari ketentuan khitan. Nah, di sini kita akan belajar tentang khitan. Apa khitan itu? Siapa yang tahu khitan? Mas Hanif tahu? Apa? Apa aja khitan? Khitan itu apa? Khitan itu secara bahasa disebut memotong. Khitan itu apa lah? Sunat. Nggih, khitan itu sunat. Nah, buka halaman 3 yaitu tentang khitan. Adapun yang akan dibahas kali ini yaitu A. Pengertian dan sejarah khitan. Coba dibaca Mas Hanif. 1. Pengertian khitan. Buku antar. Khitan menurut bahasa berarti memotong sebagian anggota badan wanita, yakni pada ujung kemaluan laki-laki. Ujung kulit kemaluan itu harus dipotong karena setiap buang air kecil akan tersisa di ujung alat kelamin tersebut. Khitan bagi anak-anak laki-laki adalah memotong kulit yang Yang keras, lebih keras sedikit. kemaluan sehingga terbuka. Khitan bagi perempuan dilakukan dengan cara memotong bagian dari kulit yang ada di ujung kemaluan. Khitan perlu dilakukan untuk menghindari najis yang tertinggal ketika buang air kecil. Dengan khitan, kotoran yang tertinggal akan mudah dibersihkan. Coba dilanjut Mbak Leli yang keras. Imam Al-Mawardi, seorang ulama, memberikan pengertian tentang khitan untuk laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi hasyafah atau kepala kemaluan sehingga seluruh hasyafah terbuka dan tidak ada kulit yang menutupinya. Adapun khitan untuk anak perempuan adalah memotong kulit yang berada di ujung kemaluannya. Menurut Abu Mansur, khitan berarti bagian yang dipotong dari zakar, yakni kulit yang menutupi hasyafah atau kepala kemaluan sehingga berubah bentuknya. Dalam sumber lain dikatakan bahwa khitan adalah membuka atau memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis. Selanjutnya Mbak Titit yang keras. Imam Haramain mendefinisikan khitan adalah bagian yang dipotong dari uluk, yakni kulit yang menutupi hasyafah sehingga berubah bentuknya. Menurut dokter, khitan adalah proses pelepasan uluk atau kulit yang menutupi untuk kelamin. Berbagai penyakit dan terjadi di ujung kelamin. Untuk menghindarkannya, alat kelamin perlu dihitan. Selain adalah menyucikan diri dari najis, kita dapat menghindarkan diri sebagai penyakit. Ya, cukup. Nah, kita sekarang yaitu belajar tentang pengertian khitan. Khitan tadi apa? Memotong atau apa istilahnya? Sunat itu khitan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa khitan itu menurut bahasa berarti memotong. Memotong apa? Memotong sebagian anggota badan tertentu, yakni pada ujung kemaluan laki-laki.
Laki. Berarti yang wajib khitan di sini siapa? Siapa? Mas Hani. Mas Hani sudah berani? Oh, beleng. Ujung kulit kemaluan itu harus dipotong karena setiap buang air kecil akan tersisa di ujung alat kelamin tersebut. Nah, makanya dari itu, Cak, laki-laki itu wajib khitan. Karena apa? Karena kalau tidak khitan itu masih menyimpan najis. Siapa yang tahu khitan bagi laki-laki dan perempuan itu hukumnya bagaimana saja? Laki-laki wajib, perempuan sunnah. Kalau bagi laki-laki khitan itu wajib, sedangkan khitan bagi perempuan adalah Sunnah. Wajib itu bagaimana? Harus dilakukan. Pengertian wajib yaitu apabila dilakukan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, sedangkan sunnah bagaimana? Kalau dilakukan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu pengertian dari sunnah. Tahu bedanya ya? Berarti siapa tadi yang wajib khitan? Mas Hani. Laki-laki. Kalau di sini ya Mas Hanif ini, ngoten nggih. Imam Al-Mawardi, seorang ulama, memberikan pengertian tentang khitan untuk laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi khasyafah kepala kemaluan sehingga seluruh khasyafah terbuka dan tidak ada kulit yang menutupinya. Nah, sebelum khitan itu ujung dari kemaluan, okay? Kayak Mas Hanif itu tadi itu masih ada najisnya. Nah, setelah khitan itu juga nanti akan bersih dari najis. Dan ya, itu menurut Imam Al-Mawardi. Di sini ada beberapa ulama yaitu yang menerangkan tentang khitan. Siapa saja? Imam Al-Mawardi. Terus siapa? Abu Mansur. Terus siapa lagi? Imam Haramain. Siapa lagi? Cukup? Udah ya, itu juga selain imam tersebut juga menurut dokter khitan itu juga seperti itu. Itu halaman 6 bisa dibaca. Menurut dokter khitan adalah proses pelepasan kuluk atau kulit yang menyelubungi ujung kelamin. Dan ya. Nah, sekarang yang kedua yaitu sejarah khitan. Apa Cak? Sejarah khitan. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj dikatakan bahwa orang laki-laki yang pertama kali melakukan khitan adalah siapa, Cak? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan yang perempuan pertama kali siapa? Siti Hajar. Siti Hajar itu siapa? Istri Nabi Ibrahim. Istri Nabi Ibrahim. Nah, itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 124. Ayat 124 yang berbunyi wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati. Qala yanalu ahdudz zalimin. Itu Al-Baqarah 124 ya. Ini artinya bagaimana Mbak Kiran? Ya, dibantu Mbak Pipit yang waras. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Nah, itu artinya
arti dari surah Al-Baqarah ayat 124. Dalam sejarah Islam, khitan itu sudah dikenal sejak zaman siapa? Nabi Adam. Nabi Ibrahim apa Nabi Adam? Yang pertama kali Hmm? Adam. Ayo. Itu halaman 7. Jadi dalam sejarah Islam khitan sudah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, oleh Imam Bukhari, Muslim, Baihaqi dan Imam Ahmad, itu ya, itu menyatakan bahwa Ibrahim Khalil Ar-Rahman berkhitan setelah berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak. Berarti zaman dahulu itu ketika Nabi Ibrahim khitan itu menggunakan kapak, ya. Kalau sekarang menggunakan apa? Banyak sekali, ya, pakai laser, pakai apa, ya, laser, ya. Nah, zaman dahulu itu alatnya masih tradisional. Kalau sekarang sudah mudah, teknologinya sudah canggih, alat peralatan seperti itu sudah didapatkan, apalagi sekarang ada dokter khitan, terus sehari 2 hari sudah sembuh. Karena apa? Sekarang banyak obat, ya. Mulane biasane lanang-lanang itu cilik-cilik duweni khitan. Soalnya itu larane sediluk bilis mari. Ngoten ya. Mas Hani berani ya? Kelas berapa rencananya Mas Hani khitan? Kelas 6. Oh iya, nggak apa-apa. Sekarang baru kelas 4 tahun lagi. Itu sejarah tentang khitan. Sudah paham ya tentang sejarah, ya? Sekarang dilanjut, yaitu hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan. Hukumnya tadi bagaimana? Bila laki-laki wajib, perempuan sunnah. Apabila untuk laki-laki itu hukumnya wajib, sedangkan perempuan itu sunnah. Okay. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah diterangkan mengenai dasar pemerintahan khitan, diperintahkan khitan, yaitu salah satunya adalah firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 78. Bunyinya bagaimana Mbak Lali yang keras? Millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna rasul syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Nah, sekarang artinya Mas Hanif dibaca yang keras. Tuh. Nah, itu. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Ya, dalam Quran surah Al-Hajj ayat berapa, Cah? Ayat 78 itu menerangkan atas diperintahnya khitan. Berarti khitan itu memang benar-benar diperintah oleh Allah. Ya, ketika itu yang pertama kali melakukan khitan yaitu tadi Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim berumur 80 tahun. Kan nggih? Mulane nganggo kapak. Umur 80 tahun sudah tua nggih ya. Nah, sekarang anak-anak itu biasanya kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah berani khitan. Kan ya? Terus dijelaskan bahwa khitan itu sunnah bagi perempuan, ya.
Khitan bagi perempuan belum menjadi tradisi di sebagian besar masyarakat Indonesia hingga sekarang. Pelaksanaan khitan disunahkan dilakukan saat masih bayi berumur 7 hari karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, telah melaksanakan akikah dan khitan untuk kedua cucunya, Hasan dan Husain, di hari ke-7 sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dan ya, nah, pendapat lain menyatakan khitan dilakukan ketika baru lahir umur 7 hari atau umur 40 hari, dan jika belum dapat hendaknya pada usia 10 tahun, karena pada saat itu seorang anak mulai diperintahkan menjalankan sholat. Kebiasaan di Indonesia khitan dilaksanakan ketika usia sekolah dasar. Dan ya, berarti usia sebaiknya khitan itu ya memang apa jenis dijelaskan dalam sini, ada yang menjelaskan harus ketika lahir, terus ada yang mengatakan ketika umur 7 hari ketika akikah itu loh ya. Biasanya kalau perempuan kan pas ketika bayi umur 7 hari selapan kayak adik nganu Mas Hafiz ini tuh ya, itu kalau perempuan sudah disunat ya. Tapi kalau laki-laki itu kebanyakan ketika umur 10 tahun ke bawah ketika MI dan ya kayak Mas Hanif niki. Nah wis mani langsung khitan. Soalnya apa? Karena umur segitu itu kan anak-anak kalau 9 tahun kan mendekati balik ya. Kalau sudah balik itu kan harusnya kan sholat. Kalau belum khitan berarti kayak Mas Hanif itu masih ngaji. Nah ketika itu sholatnya kan tidak sah kan kalau masih belum bersih. Nah makanya dari itu laki-laki diwajibkan khitan sehingga ketika sholatnya wajib sah. Betul ya? Itu tentang hukum khitan. Lah manfaat melaksanakan khitan, manfaatnya itu apa Cak? Coba di apa sini diterka-terka sendiri, manfaatnya itu apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya itu sehingga terhindar dari penyakit kelamin ya, bersih dari najis, hidup sehat. Nah, sehubungan dengan hal tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tuntunan fitrah ada 5, yaitu khitan, mencukur bulu di sekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, mencukur kumis. Nah itu salah satu sunah-sunah yang harus dilakukan. Berarti seorang laki-laki itu kesunatan apa ini? Mencukur kumis. Terus apa lagi itu? Memotong kuku. Siapa yang punya panjang-panjang coba lihat bersih-bersih apa enggak? Bersih ya. Itu termasuk anjuran yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim ya. Ada yang ditanyakan tentang khitan? Oh, memakai laser. Itu alat sekarang. Sekarang kan kalau dulu kan masih alatnya tradisional menggunakan kapa alias atau pokoknya bundu dan sebagainya ngoten niku lho ya. Kalau sekarang itu alatnya sudah canggih, itu memakai laser. Biasanya itu cepat kayak mesin seperti itu. Nah, Mas ini pernah ikut mengantar KKS sunat? Pernah lihat apa bukan? Pernah. Nah itu tanya Mas Hanif saja nanti nggih. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Paham? Kalau paham, itu halaman 12 itu ada soal-soal kan di situ. Khitan merupakan syariat Islam yang dicontohkan sejak Nabi Ibrahim, ya. Itu dikerjakan di rumah sebagai PR. Terus nanti minggu depan dikumpulkan. Itu ya, ditulis di buku tulis, nggih. Jangan di buku ini dioret-oret, nggih.
Ini tanyakan lagi. Betul? Sudah paham? Dan kalau sudah paham, kita akhiri pembelajaran kali ini. Disimpulkan lagi ya. Kesimpulannya bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan hukumnya sunnah. Khitan tadi pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika umur 80 tahun. 80 tahun. Betul ya? Terus apa lagi tadi? Sudah cukup ya? Kalau sudah paham, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama.